Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses sahabat. Jumpa lagi di channel Yoko Kanari. Mudah-mudahan sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan ya. Diberi kesehatan sehingga nanti kita bisa lebih maksimal melakukan proses perawatan terhadap burung kesayangan kita ya masing-masing ya. Yang insya Allah mudah-mudahan bisa menghasilkan yang maksimal juga. Oke sahabat, jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai anakan kenari merah lokal atau paut kenari merah lokal itu sendiri sahabat. Pokoknya saya so pinter atau menggurui ya, jadi kita hanya berbagi pengalaman yang saya alami. Pasti di luar sana banyak master-masternya, khususnya peternak ya, di kenari merah lokal itu pasti banyak sekali. Silahkan ditambahkan di kolom komentar. Intinya kita hanya sama-sama belajar, berbagi pengalaman. Intinya seperti itulah kurang lebih sahabat. Pokoknya tetap simak video saya sampai selesai. Jadi perlu kita ketahui ya sahabat ya, jadi ini menurut pengalaman saya, jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa anakan kenari merah lokal ini atau paut kenari merah lokal ini ada beberapa latar ya. Jadi yang pertama ada latar yang sudah oranye, bias kemerah-merahnya itu pekat. Terus yang kedua juga ada latar-latar yang biasa saja ya sahabat. Jadi untuk warna oranye bias kemerahnya kadang-kadang ada yang kurang pekat, bahkan bisa dibilang pudar atau hampir semi-semi warnanya itu semi keputih-putihan juga ya sahabat ya. Jadi perlu kita ketahui ya sahabat, walaupun ada latar yang sudah bagus, yang warnanya oranye, bias kemerahnya pekat juga tidak menjamin bahwa nanti setelah mutasi itu juga hasilnya bakal maksimal atau bakal bagus juga tidak menjamin sahabat. Terus sebaliknya juga untuk warna latar yang kurang bagus juga tidak menjamin bahwa nanti setelah mutasi itu warnanya kurang bagus juga enggak juga sahabat. Jadi intinya yang nomor satu ini adalah tergantung dari terah indukan itu sendiri sahabat, yang selalu saya bilang ya. Jadi terah indukan itu sendiri adalah sangat penting sahabat. Jadi itu kurang lebih nanti berapa persen akan turun ke anakannya itu sendiri sahabat. Jadi walaupun latarnya kurang bagus atau kurang oranye, bias kemerah-merahnya kurang pekat, tetapi kalau misalnya indukan itu memang indukannya bagus, memiliki memiliki kualitas yang bagus ya, nanti untuk anakan itu sendiri ya kemungkinan bisa ngikut dari induknya, walaupun latar kurang bagus nanti bisa menghasilkan warna yang bagus juga sahabat. Jadi untuk yang pertama sahabat, jadi untuk untuk mencetak sebuah anakan kenari merah lokal ini ya, yang pertama menurut saya itu adalah tetap dari terah indukan itu sendiri sahabat. Itu sangat penting, itu menurut saya sahabat. Selain itu setelah dari indukannya kita sudah pastikan menurut sahabat-sahabat semua, tergantung mau pilih materi indukannya seperti apa. Terus langkah yang kedua yaitu mengenai sistem perkawinan sahabat, sehingga nanti yang mudah-mudahan kita bisa menghasilkan warna yang bagus dan warna yang sesuai yang kita inginkan ya, menurut peternak masing-masing ya. Karena setiap peternak pasti kan memiliki cara-cara tersendiri ya pasti ya. Intinya ya tujuannya sama, untuk menciptakan warna yang bagus juga itu sahabat. Jadi setelah indukan bagus, terus kalau saya melakukan dari sistem perkawinan itu sendiri sahabat. Sistem perkawinan itu sendiri caranya bagaimana? Yang sehingga nanti anakan-anakan yang kita cetak, yang kita ternak burung kita bisa menghasilkan warna yang lumayan cukup bagus ya. Saya tidak bilang istimewa ya sahabat ya, ini yang cukup bagus menurut saya ya sahabat ya. Jadi setelah kita punya beberapa materi ya indukan sahabat ya, jadi misalnya kita mempunyai 3 ekor betina misalnya sahabat, 3 ekor betina. Terus kita harus bisa mengolah dari 3 betina itu, kita olah ya, sehingga nanti kita paham dan jenis karakter burung itu sendiri, sehingga nanti latar anakannya mau seperti apa sih gitu kan. Karena tidak mungkin juga ya, atau nggak menutup kemungkinan juga ya bahwa nanti latar yang bagus sama yang kurang bagus bisa menghasilkan anakan yang kurang bagus juga. Itu enggak juga itu kalau menurut pengalaman saya sahabat. Karena ada juga betina yang latarnya kurang bagus, tapi dari tasnya terah indukannya itu bagus, nanti turun juga ke anakannya juga bisa bagus sahabat. Misalnya nih
dari neneknya bagus, kakeknya bagus, nanti ke anakannya latarnya kurang bagus, nanti bisa turun ke cucunya bagus juga sahabat. Kurang lebih seperti itulah sahabat. Jadi intinya yang nomor satu dipegang adalah dari ternak indukan itu sendiri sahabat ya. Carilah materi-materi indukan itu yang sedikit kualitasnya sedikit bagus ya sahabat ya. Tidak bilang istimewa ya, karena kalau istimewa juga harganya istimewa juga ya. Nah, jadi yang kedua yang harus kita lakukan yaitu sistem ternaknya sahabat. Ternak yang harus kita lakukan sahabat. Karena apa? Karena untuk misalnya sahabat punya 3 ekor ya, 3 ekor indukan kenari betina ya. Nah, terus sahabat ternak misalnya ada 1 bejantan, anggap aja kita ternakin sama betina yang pertama misalnya. Yang pertama kita ternak, jadi kita harus pintar-pintar kita harus jeli dan kita harus cermat ya. Misalnya pejantan nih, kita ternak sama pejantan yang si A misalnya. Si A nanti setelah melakukan proses perkawinan hingga mentas, dapat kita lah pautnya, anakannya. Jadi kita harus pahami ya untuk anakan itu sendiri, untuk hasilnya latarnya seperti apa, dan untuk hasil mutasinya seperti apa sahabat. Jadi antara si pejantan dan betina pertama misalnya kadar warnanya, bejantannya seperti ini, kadar warna betinanya seperti ini, dan nanti untuk hasil anakannya hasilnya seperti apa itu sahabat. Kadang-kadang untuk kalau kita bilang latar, kadang ada yang latarnya udah langsung bagus, yang bias oranye bias kameranya lebih pekat, dan nanti bisa juga untuk anakannya latarnya ada yang kurang bagus. Jadi kembali lagi yang pertama tadi sahabat. Jadi misalnya kita udah kawinkan nih ke betina yang pertama ya, kita ada 3 betina tadi. Jadi setelah kita kawinkan betina yang pertama, nanti kita cermatin hasil anakannya setelah 3 bulan tuh. 3 bulan kan sudah mulai mutasi. Nah, setelah mutasi nih kita cermatin, nanti kan ada bulu-bulu baru yang tumbuh tuh, ada percak-percak. Nah, itu kadar warnanya, kepekatannya seperti apa, kita harus cermati dan secara jeli ya. Jadi untuk perbandingan gitu. Sehingga misalnya nanti kita menginginkan suatu anakan yang bagus, atau kadar warnanya yang bagus, kita harus berani bermain bermain kita crossing ya, kita harus saling bertukar ya, satu bejantan dengan betina-betina yang lain, sehingga nanti cocoknya bejantan ini cocoknya sama betina yang mana misalnya nih ya, dominan bisa mungkin kita ternak sama betina yang cocok untuk menghasilkan warna yang kita inginkan. Misalnya tadi yang pertama kita sudah mendapatkan anakannya dengan kadar warna seperti itu. Dan terus nanti sahabat juga kalau bisa nanti kawinkan juga dengan betina yang kedua. Misalnya ini si A, si B, ya kita tinggal kawinkan dengan betina yang kedua. Ya seperti itu juga sahabat. Jadi untuk yang kedua juga kita nanti setelah dapat anakan, kita cermatin juga hasil mutasinya seperti apa ya. Untuk biasalah nanti setelah mutasi hasilnya kadar warnanya, kepekatannya seperti apa, nanti kita bisa bandingkan antara betina yang pertama dengan yang kedua. Terus kita lanjut setelah itu kita juga kawinkan betina yang ketiga sahabat. Betina yang ketiga nanti intinya ya kita cari anakannya ya. Jadi nanti setelah kita mendapatkan anakan dari 3 betina ini, dari pejantan itu sendiri, nanti kira-kira dari 3 betina ini cocoknya sama yang mana sih? Misalnya saya ingin nih latarnya yang oranye bias kemerahnya lebih pekat misalnya, nanti apalagi nanti bisa menghasilkan warna setelah mutasi juga bagus juga. Jadi nanti sahabat juga harus pertahanin nih. Jadi kurang lebih nanti pejantan itu dengan betina yang misalnya betina yang si B misalnya dominan, sahabat jodohin kawin dengan betina yang si B kalau momennya dan timingnya itu pas, kalau bisa seperti itu sahabat. Jadi untuk kita membentuk ya, atau untuk mencetak suatu hasil anakan kenari merah lokal itu sendiri ya, dengan warna yang kita inginkan, warna latar yang kita inginkan, hasil mutasi yang kita inginkan. Jadi intinya dari kita sendiri sahabat. Jadi jangan takut ya, walaupun ada beberapa atau salah satu latar yang kurang bagus, tetapi nanti setelah kita kawinkan bisa menghasilkan anak yang bagus, itu baru kita nanti paham ya sahabat ya. Jadi setelah saya alami juga ya, jadi saya kemarin juga ada beberapa ya betina yang sudah saya kawinkan. Nah, saya crossing ya dengan betina yang lain, ternyata sama betina ini
setelah mutasi hasilnya seperti ini. Ternyata setelah saya crossing dengan betina lain ternyata hasilnya lebih bagus ya. Kita dominan larinya yang lebih bagus itu sahabat, kurang lebih. Jadi intinya sahabat tidak usah khawatir ya, walaupun misalnya nanti punya materi yang latarnya kurang bagus, nggak masalah sahabat. Yang penting intinya kalau kita membeli kenari atau kita ingin berternak kenari, carilah nomor satu itu tadi, yaitu dari ternak indukan yang bagus. Nah, yang bagus itu sendiri ya insya Allah nanti bisa menurun untuk hasil anakan itu sendiri sahabat. Karena kenari merah lokal ini yang paling penting yaitu kepekatan warna sih ya. Yang kita cari adalah kepekatan warna itu sendiri. Jadi bagaimana kita atau pintar-pintarnya kita mengolah materi kita sehingga nanti kita bisa mendapatkan atau bisa mencetak suatu hasil anakan dengan warna yang bagus juga ya. Yang penting intinya perawatan sih kalau menurut saya. Perawatan itu sangat penting ya. Karena percuma ya, walaupun kita punya materi yang bagus, punya materi paut yang bagus, latar yang bagus, nah tapi kalau perawatan kurang maksimal, khususnya pada waktu proses mutasi sahabat ya. Karena mutasi itu menurut saya itu sangat penting ya. Karena apalagi kalau burungnya sampai sakit, nah misalnya nih materi bagus, pas proses mutasi burung sakit, nggak kita rawatnya kurang maksimal, nah nanti juga untuk proses mutasinya juga kurang maksimal juga sahabat. Intinya kalau ingin menghasilkan warna yang bagus ya, walaupun kita harus pintar-pintar ya mencari bibit ya, terus yang kedua yaitu perawatan juga sangat penting sahabat. Kecuali kita memilih indukan ya, indukan siapan misalnya atau yang sudah siap kawin. Nah kita ya minimal ya carilah pilih-pilih warna ya kita langsung kelihatan carilah warna yang bagus itu baru, karena itu buat indukan kita ya, untuk nantinya untuk anakan itu sendiri sahabat. Nah, tapi kalau untuk mencari siapan ya, karena itu kan bibit ya, bibit carilah sebagus mungkin yang kita bisa pahami. Kita ya kembali lagi tergantung ya budget keuangan kita ya. Walaupun ada yang bagus tapi budgetnya belum cukup ya, kita harus nabung lagi. Cukuplah dengan budget kita, adanya berapa kita belilah materi dengan harga itu ya, minimal carilah warna yang unggul lah ya, yang unggul dan yang bagus. Pokoknya intinya supaya kita nanti bisa menghasilkan anakan-anakan yang sesuai keinginan kita ya, yang kita inginkan ya, seperti apa sebenarnya sih ya. Jadi karena ya kebanyakan memang tidak bisa kita pungkiri ya, semua pembeli khususnya yang lagi belajar atau awal pasti memilih, kalau kenari paut itu sendiri pasti memilih latar yang udah bagus ya, pasti dalam bagus itu seperti apa ya, yaitu yang sudah bias oranye, bias kemerah-merahnya itu sudah pekat. Jadi kebanyakan pasti mintanya itu, mesti kita jajarin nih, misalnya satu ada yang bias oranye sudah pekat sama kemerah-merahnya sudah pekat, sama yang bias latar yang biasa saja misalnya, pasti dia bakal pilih yang udah oranye bias kemerahnya pasti yang pekat gitu. Tapi kurang lebih seperti itu kebanyakan beli ya. Kalau yang dia beli ke saya ya, transaksi ke saya pasti mintanya seperti itu. Tapi ya nggak masalah, namanya pembeli bebas yang memilih ya. Yang penting kita sebagai penjual sudah memberikan silsilahnya seperti apa, kita adanya seperti itu. Mau silakan ya monggo, mau dibeli, kalau nggak dibeli ya mungkin belum rezeki kita, ini seperti itu sahabat. Jadi intinya kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi untuk mencetak atau untuk memperoleh hasil anakan kenari merah lokal yang mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan anakan yang bagus ya. Jadi intinya kurang lebih yang saya lakukan, pengalaman saya seperti itu sahabat. Jadi pokoknya tetap semangat yang lagi belajar ternak kenari, khususnya kenari merah lokal ini, karena kenari merah lokal ini menurut saya nih salah satu usaha atau salah satu ternak yang penuh tantangan sahabat. Karena kita mencetak warna jadi kita kan dibilang gampang susah juga sahabat. Jadi kita perlu perlu diperdalami, perlu pokoknya belajar terus. Intinya kita hanya belajar bersama, cari pengalaman bersama, kita sama-sama bertukar pikiran lah, kurang lebih seperti itu. Oke sahabat, pokoknya tetap simak terus video-video dari channel Joko Kenari ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada manfaatnya, mudah-mudahan buat kita semua. Kalau yang ada pertanyaan silakan tulis kolom komentar, nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya, kita bisa cari solusinya, mudah-mudahan nanti ada solusinya. Oke, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah dukung channel Joko Kenari ini sampai selama ini ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Pokoknya yang belum dukung channel Joko Kenari, tolong mohon dukungnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya nanti saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang dunia perkenarian. Oke sahabat, pokoknya tetap semangat, tetap
tetap optimis. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari saya, Jawa Kanari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.